Saya Edwin Darwis masih menemani Anda di Kompas Sulsel. Kali ini di sesi dialog kita akan membahas tentang nasib pedagang pasar sentral, di mana 8 tahun berlalu nasib para pedagang masih terkatung-katung. Nah, kabarnya memang pekan lalu DPRD Makassar sempat melakukan pemantauan. Kira-kira seperti apa temuannya, langsung saya akan tanyakan karena di studio telah hadir bersama kita Pak Irwan Jafar, anggota Komisi B DPRD Makassar. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi. Benar, minggu lalu melakukan pemantauan langsung ke pasar sentral. Temuannya apa Pak setelah 8 tahun Jadi, berjalan? kalau yang melakukan reses itu sebenarnya teman-teman saya, bukan saya. Baik. Tetapi sebelumnya itu, seminggu yang lalu, ada asosiasi datang ke DPRD menanyakan nasibnya. Ternyata apa yang menjadi kesepakatan antara Melati, pedagang dan pemerintah yang sudah dipertemukan di rumah wali kota terkait soal harga. Jadi polemik yang terjadi di pasar sentral ini hanya satu. Baik. Masalah tidak ada kesepakatan harga. Tidak ada kesepakatan harga. Baik. Itu yang menjadi keluhan dari para asosiasi. Baik, kalau gitu saya langsung konfirmasi lagi ke Pak Andi Parendrengi, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral yang ada di ujung telepon. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Ya, saya Edwin di sini, ada Pak Irwan Jafar juga, anggota Komisi B DPRD Makassar. Pak Andi, apakah memang dikatakan bahwa polemik yang ada saat ini adalah terkait dengan tidak adanya kesepakatan harga antara pedagang dengan pengelola pasar sentral? Seperti itu Pak Andi. Kalau sesungguhnya yang ada terjadi di Makassar Mall itu adalah tidak adanya diberikan kemudahan pedagang untuk masuk. Baik. Itu yang terjadi. Tapi kalau persoalan harga yang mana Ibu tanyakan itu sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah sepakati harga. Adapun harga yang dimaksud barangkali Bapak itu yang dari DPR, yang harga 42, itu di belakangan. Tapi itu adalah hasil audit dari BPKP. Baik. Itu pun juga bukan harga jual. Itu yang terjadi sesungguhnya. Baik, Jadi ini kemudahan yang saya maksud tadi ini adalah pedagang itu diberi kesempatan masuk dulu. Nanti setelah di dalam 2-3 bulan baru akan kredit. Itulah yang menjadi keinginan pedagang. Baik. Sekaligus juga kenapa pedagang tidak mau masuk, karena pedagang itu tidak dibuka secara keseluruhan itu lapaknya. Jadi kalau bersama lapaknya dibuka semua, karena sudah lama pedagang menunggu itu dibuka itu lapak. Cuma saja kalau dibiarkan satu persatu pedagang untuk naik ke New Makassar Mall, itu tidak bisa. Jadi harusnya pedagang itu diberikan kemudahan untuk masuk, sekaligus juga itu lapak-lapaknya langsung sekaligus dibongkar oleh pemerintah. Itu sudah lama, itu sudah tunggu-tunggu itu pedagang itu. Bahkan kemarin ada pedagang yang datang ke Ombudsman. Artinya apa? Pedagang itu karena punya keinginan untuk mau masuk. Karena di mana SK Wali Kota tentang relokasi itu mulai dari bulan 5 sampai sekarang ini tidak ada aparat di bawah melaksanakan itu. Baik. Sehingga pedagang itu datang ke Ombudsman untuk mempertanyakan itu, bahwa apa artinya SK Wali Kota ini tidak dilaksanakan. Seperti itu. Pak Andi, kapan terakhir ada pertemuan dengan pihak dari pemerintah Kota Makassar, khususnya mungkin yang dari pihak pemerintah itu yang mewakili pada saat dari pemerintah itu adalah Dirut Pasar. Baik. Dan dari apalagi developer yang diwakili itu oleh Imran beserta dengan penasihat hukumnya di Hotel Durian, itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Itu terakhir itu. Baik, Pak Andi. Jadi memang sudah ada pertemuan sebelumnya, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan sama sekali ya, masih menunggu. Sudah ada kesepakatan pada saat itu. Baik, tapi tidak terlaksana. Cuma tidak terrealisasi. Entah apa penyebabnya sehingga
tidak terrealisasi kesepakatan yang disepakati di Hotel Durian itu. Baik, Pak Andi. Iya. Terima kasih Pak Andi Parentrengi, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral. Pak Irwan Jafar langsung ditanggapi, ini ternyata ada beberapa keluhan. Jadi kalau Pak Andi mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan atau tidak ada kebijakan soal bagaimana pedagang bisa masuk dulu, dan ini memang menjadi masalahnya. Ini yang menjadi masalah karena kenapa saya kembali dari awal. Ini apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan fakta-fakta yang datang ke DPR. Baik. Jadi soal harga, saya pikir ini belum fix di harga. Baik. Kenapa? Di kesepakatan itu tertuang harga bahwa 42.185.000. Ujuk-ujuknya Melati tidak mengaku ini harga. Ini padahal ini harga sudah disepakati oleh pemerintah kota, ada saksi pemerintah kota, ada direktur pasar, dan ada Melati. Yang datang ke DPR itu mengadukan bahwa apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini itu tidak diakui oleh Melati. Kita panggil Melati. Sudah dipanggil. Melati memberikan harga itu 62 juta. Baik. Katanya itu yang 48 juta itu belum termasuk untung. Baik. Belum, itu baru harga jual. Saya bilang kok ini memang Melati ini memang di kepalanya selalu untung dan untung saja. Baik. Ini yang kami tidak setuju. Kenapa? Setahu saya, sejak saya pertama masuk DPR, yang pertama RDP itu adalah pasar. Dan sampai hari ini kalau saya katakan itu belum selesai. Sampai hari ini karena kenapa? Mindsetnya ini Melati memang beda. Mindsetnya ini selalu bagaimana dia untung. Baik. Makanya saya pernah kasih solusi. Saya usulkan pemerintah kota. Bagaimana kalau pasar ini kita ambil alih, misalnya. Tidak usah lagi kita pihak ketigakan. Berapa nilai uang yang dikeluarkan oleh Melati, nanti kita bayar secara cicil, misalnya. Jadi nanti PD pasar yang melakukan pembayaran. Misalnya kita anggarkan di APBD. Ya kita mungkin tidak bisa selesaikan secara setahun. Itu mungkin sifatnya multi-year. Jadi mungkin kita bisa bayar 5 tahun berikutnya. Tetapi pengelolaan pasar ini dikelola sepenuhnya oleh PD pasar. Baik. Karena kan ini tidak akan selesai. Apa yang disampaikan Pak Andi tadi bahwa itu juga disampaikan oleh direktur pasar. Bahwa direktur pasar mengatakan ke Melati, kasih masuk dulu semua, nanti di dalam baru kita melakukan pembayaran secara mengangsur. Dia katakan iya. Pada saat itu, iya kita kasih masuk. Begitu mau action, begitu mau dilakukan masuk, dia tidak ada akses lagi, ditutup lagi aksesnya. Ini yang saya bilang, ini Melati ini memang kalau saya secara pribadi menganggap kalau bisa ini pemerintah kota mencabut ini adendum kembali, melihat kembali ini adendum. Baik. Nah kalau kita lihat kan Melati sebagai pihak pengelola, kemudian tentunya dibawahi oleh pemerintah Kota Makassar. Nah sebenarnya yang paling bisa mengambil keputusan, apalagi ada masalah seperti ini, polemik seperti ini sesuai harga, siapa yang paling berwenang? Sebenarnya di sini harusnya pemerintah harus ikut campur tangan, karena dia sebagai ini, dia paling tidak itu tadi mengambil langkah-langkah. Karena saya pikir bila mana pasar ini tidak selesai, maka ini bentuk kegagalan pemerintah kota. Baik. Saya anggap bentuk kegagalan pemerintah kota. Karena kenapa? Ini menyangkut hak hidup orang banyak di pasar itu. Jadi setelah dipanggil oleh DPRD Kota Makassar, apa yang akhirnya mungkin menjadi kesepakatan baik oleh anggota DPRD dengan pihak pengelola dan juga dengan pemerintah Kota Makassar yang bisa kita ini? Kan di DPR itu bukan eksekutor, jadi kita cuma mediator aja, memberikan pemahaman kepada teman. Dan kalau saya harusnya kita berlandaskan kepada apa yang menjadi kesepakatan itu, bahwa setiap meternya itu 42. Kalau dibilang rugi, mari kita hitung-hitung. Saya juga bisa menghitung. Kalau dibilang kalau 42 Pak saya rugi, ruginya di mana? Coba kita bayangkan Pak ya. Ini harga setahu saya, coba kita lihat dari harga 105 juta dulu menjadi 90 juta.
terus campur tangan Pak JK menjadi 80 juta. Terus kita ambil lagi tukang hitung dari Unhas, diaudit kembali menjadi 60 juta. Coba. Begitu apa ya? Begitu terlalu ribet Pak ya. Serakahnya ini kalau saya bilang. Begitu banyaknya ini hitungan dia mau ambil ini, keuntungan dia mau ambil. Coba kalau kita tidak protes Pak waktu itu. Dari harga 105 juta per meter dia pasang harga. Sehingga kita negosiasi menjadi keputusan itu dengan BPKP itu 48 juta. Coba. Nah, kan DPRD sebagai mediator, apakah memang juga tidak ada misalnya hak prerogatif untuk menegur misalnya eksekutif seperti pemerintah Kota Makassar dalam hal ini? Kita paling memberikan rekomendasi aja. Jadi DPR itu memberikan rekomendasi ke pemerintah kota terkait soal apa yang menjadi temuan-temuan kita, dan itu sudah kita lakukan. Memberikan rekomendasi ke pemerintah kota. Salah satu usulan saya, coba kita pikirkan bagaimana ke depan ini pasar sentral ini tidak usah dipihak ketigakan. Apapun konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah kota, mari kita pikirkan bersama. Soal ada, tapi juga tidak merugikan Melati. Katakanlah investasinya Melati sudah sekian banyak, cobalah kita jadwal pembayarannya. Saya pikir ini yang paling bagus. Di mana-mana juga, di Bali, di Surabaya, itu tidak dipihak ketigakan pasarnya. Setahu saya di Makassar jadi yang ada pihak ketiga. Artinya memang pure milik pemerintah. Iya, jadi dikelola oleh pemerintah penuh, sehingga polemik itu sangat kecil. Nah, kira-kira harus seperti apa pemerintah, lalu juga stakeholder yang terkait, dan bagaimana nasib para pedagang pasar sentral? Kami masih akan membahasnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Di studio kita masih bersama saya Pak Irwan Jafar, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Sebelumnya di line telepon juga telah bergabung Pak Andi Parendrengi, Ketua Asosiasi Pedagang Makassar Pasar Sentral. Nah, tadi saya sempat menggarisbawahi juga selain misalnya polemik bahwa tidak adanya kesepakatan harga, Pak Andi juga mengatakan bahwa pihak pengelola ini tidak memberikan kebebasan pedagang, apalagi mungkin yang sudah membayar untuk bisa masuk. Setelah menanyakan kemarin Pak pada pihak pengelola, apa alasan mereka sebenarnya melarang pedagang untuk masuk ke dalam pasar sentral? Ya, kalau alasan pastinya saya juga tidak begitu paham. Mungkin soal, kalau saya mungkin soal kesepakatan harga. Baik, masih jadi kan kalau harga tidak sepakat, tentu Melati tidak mau izinkan masuk. Kecuali kalau harganya sepakat, ya mungkin salah satu alasannya itu ya. Saya pikir dari dulu kan, kalau dibilang 8 tahun yang lalu, kalau saya kan baru 3 tahun yang lalu saya hadapi ini pasar sentral, pasti soal harga saja, tidak ada lain. Baik, kesepakatan harga. Jadi kalau DPRD sudah bertemu dengan pihak pengelola, lalu juga sudah ada keluhan dari masyarakat, juga sudah bertemu dengan pihak pemerintah, sebenarnya yang paling realistis menurut masukan dari DPRD Kota Makassar kepada pihak pengelola ataupun juga pemerintah Kota Makassar, harus di titik berapa sih harga yang bisa sepakat lah dari dua belah pihak ini? Ya, saya tidak dalam potensi menentukan harga, tetapi saya hanya melihat ada kesepakatan yang dibawa. Ada kesepakatan yang dibawa, itu ditandatangani oleh PD Pasar, ditandatangani oleh Melati, dan disaksikan oleh ada kabak hukum di situ hadir, dan kalau saya tidak salah, mohon maaf, itu dilakukan di rumah jabatan wali kota. Baik, kan sebelumnya ada harga 48 juta. Apakah dari teman DPRD itu tidak berkekuatan hukum sehingga bisa dengan mudah dirubah, dengan mudah diotak-atik? Sebenarnya inilah kesalahan Melati. Harusnya bila mana harga itu 48 juta tidak disetujui atau lakukan sanggahan. Lakukan sanggahan secepatnya, jangan dibiarkan begitu saja. Sehingga pada saat pedagang mau masuk ke tempatnya, itu terhalang lagi. Jadi memang ini dibikin, saya tidak tahu ya, apakah sengaja dibikin kacau atau memang kacau itu terjadi dengan sendirinya. Tentu ada alasan mengapa misalnya pihak dari Melati ini merubah harga seperti itu. Apa ya alasan mereka akhirnya tidak menyanggah di awal, lalu pada saat pedagang baru mau masuk baru ada sanggahan dan
terjadi polemik seperti ini? Jadi bukan pada saat itu, jadi pada saat pedagang itu datang ke DPR menanyakan nasibnya, membawa komitmen yang dibawa itu, lantas kita panggil, kita panggil ini Melati, menyampaikan kenapa kok ini kamu tidak sepakati lagi, kamu minta lagi menjadi 62 juta, ada tambahan. Dia bilang ini Pak masih harga jual, belum termasuk keuntungan dan asuransi. Jadi itu alasannya harga jual, termasuk dengan asuransi dengan keuntungan. Baik. Coba, jadi saya waktu itu bertanya, berapa keuntungan yang kamu patok? Terus berapa asuransi yang kamu mau hitung? Asuransi kan kita ini tidak bodoh-bodoh banget kalau hitung asuransi. Terus kalau sampai kenaikannya katakanlah sampai 20 juta, 20 juta lebih, ini kan kelewatan. Asuransi berapa sih yang mau dibayar? Waktu itu kita minta, katakanlah seandainya dia mau bernegosiasi misalnya, katakanlah mungkin dari 48 juta menjadi 51 juta misalnya, mungkin kita bisa ngambil keputusan, tapi ini tetap dengan harga dari 48 juta menjadi 62 juta. Ini kan terlalu banyak selisihnya ya? Terlalu banyak selisihnya. Nah, ini terlalu banyak selisihnya, dan saya berdiskusi dengan pihak Melati, bagaimana sih hitung-hitungannya? Coba kita hitung-hitung, bagaimana hitung-hitungannya, berapa investasimu, berapa semua profitmu, apa semua. Ternyata kan mereka juga tidak bisa jawab, mereka juga pasti ngeles. Karena kenapa? Katakanlah kalau kita hitung ada 10.000 meter persegi itu bangunan, dengan nilai konstruksi berapa misalnya, terus yang digunakan pedagang berapa lantai, ini yang perlu kita cari solusinya. Jangan semua bebanmu itu kamu limpahkan kepada pedagang. Makanya sekali lagi saya bilang, saya minta kepada pemerintah kota untuk betul-betul intervensinya ke pedagang, ke masalah ini harus betul-betul. Bisa dibilang tidak Pak, bahwa saat ini sebenarnya pemerintah kota itu tidak tegas terhadap pihak pengelola dengan adanya dilema yang terus berlarut-larut terkait harga ini? Bisa saja tidak tegas, bisa saja. Artinya kalau saya betul, kalau kita bisa katakan tidak tegas ya tidak tegas. Artinya apa sih ketakutan? Mungkin ada hasil temuan atau mungkin sempat membahas apa ketakutan yang mungkin kira-kira membuat pemerintah tuh sepertinya ya tidak bisa terlalu punya kekuatan untuk bisa merubah atau memberikan jalan untuk masalah ini? Bukan ketakutan, cuman mungkin karena kesibukan aja pemerintah kali ya. Kesibukan saja. Ya terlalu banyak urusan mungkin sehingga ini terabaikan. Padahal ini kan, kalau saya, ini menjadi ukuran suksesnya pemerintah kota atau tidak, bila mana clear ini pasar sentral. Harus ini clear loh, harus ditemukan ini solusinya, ditemukan ini jalan keluarnya. Meskipun saya ditemukan, tetapi pihak Melatinya lagi yang tidak terima. Karena itu tadi mindsetnya sepertinya ini Melati ini absolut. Jadi apa yang dia bilang itu harus jadi gitu loh. Padahal kan tidak harus begitu. Kalau Anda mengatakan ya mungkin karena sibuk pemerintah Kota Makassarnya, tapi kan ini sudah bahkan seorang wakil presiden pun sudah berkomentar soal ini. Setelah ada komentar dari wakil presiden Yusuf Kala, sudah ada tidak perubahan yang terlihat saat ini oleh DPRD Kota Makassar setelah ada komentar langsung dari wakil presiden Republik Indonesia? Kalau kan soal itu kan kita pernah lihat sendiri di YouTube, ada pertemuan antara Pak Wali Kota dengan Pak JK soal pasar sentral ini. Paling tidak kan harusnya publik sudah tahu seperti apa. Tinggal kan dibutuhkan action ini pemerintah kota untuk cepat mengambil langkah-langkah. Karena ini kan kasihan juga pedagang ini. Bayangkan juga itu jalanan di Cokro itu sampai hari ini itu kan tidak dialihkan itu pekerjaan jalanan itu, karena kan pedagang di sana kan tidak mau pindah. Alam kalau sampai hari ini sudah pindah ya. Nah, itu kan juga menjadi tantangan juga sebenarnya ya. Sampai dengan pertemuan kemarin dan juga baik itu DPRD sudah bertemu dengan para pedagang atau keluhan-keluhan seperti itu, apakah memang saat ini sudah ada diberikan rentang waktu bahwa pertanggal berapa, mungkin di akhir tahun atau mungkin di awal tahun harus selesai masalah ini, atau memang dari pandangan Bapak ini sepertinya masih akan berlarut-larut masalah ini? Sebenarnya itu tadi kuncinya kan harus betul-betul pemerintah turun tangan. Tapi kan tentu kalau seperti itu saja tidak ada rentan waktu yang harus ada targetnya. Iya,
Kalau target ini kan sudah berapa kali jebol. Jebol. Ya, jadi kalau kita bicara target ini kan di mana PD Pasar sendiri memberi target untuk memindahkan lapak itu kan sudah berapa kali berpindah-pindah gitu kan. Jadi sehingga saya mau bilang bahwa kesungguhan yang diminta di sini, kesungguhan pemerintah yang terkait dalam hal ini untuk betul-betul memperhatikan nasib pedagang saja. Jangan di hari ini kita bicarakan, 3 minggu lagi kemudian baru kita bicarakan. Kalau saya, kita betul-betul push ini barang. Artinya kita push terus menerus. Di mana letak tidak ketemunya misalnya. Jadi kita harus betul-betul mencari terus solusinya. Apa kira-kira? Ya itu tadi saya ulang lagi bahwa kalau memang tidak ada solusi yang kita dapatkan, ya mari kita duduk sama-sama dengan Melati misalnya. Baik. Kita duduk sama-sama Melati. Kemarin sudah duduk bersama. Nah, soal lain, duduk ini soal lain, bukan soal harga, bukan soal pedagang, tapi soal bagaimana mengambil alih nih menghilangkan pihak ketiga. Tapi bisakah terjadi kemungkinan seperti itu Pak? Ketika Melati sudah berinvestasi banyak? Bisa, tapi kita tidak rugikan Melati. Tetap kita bayar Melati dengan kita angsur, misalnya kita anggarkan di tiap tahun anggaran. Misalnya katakanlah kalau dia punya ada uang 500 miliar misalnya, nanti kita bikin anggarannya misalnya, dan PD Pasar juga mungkin bersedia untuk melakukan itu, untuk bisa melakukan upaya-upaya pembayaran itu dari ya penjualan kios itu, ditambah dengan ya ini kan ini kan kepentingan masyarakat juga. Harusnya kan pemerintah berpikir ya ini solusi yang harus saya tawarkan gitu kan. Apakah solusinya ini bisa diterima atau tidak? Ya silakan kita pikirkan sama-sama. Ya. Sudah ada rencana mungkin dekat-dekat ini Pak Irwan bersama dengan anggota DPRD Komisi B mungkin mengajak ya seperti yang dikatakan duduk bersama membahas itu, atau sebenarnya masih kabur nih? Ya itu tadi, kalau kami ini hanya kan sekedar memberikan rekomendasi. Ya kalau DPR ini kan ada di pengawasannya, kita tidak pada teknisnya. Jadi cuman ekspektasi masyarakat terhadap DPR itu kan terlalu besar. Sedikit-sedikit aja apa saja itu kan selalunya bahwa ini harus ke DPR. Tapi ya tidak apa-apa, kita juga terima karena itu bagian daripada konstituen kita, sehingga tidak ada masalah. Artinya kalau memang dibutuhkan kita punya pendapat atau kajian akademiknya atau kajian ilmiahnya, ya kita panggil pakarnya. Baik, tapi ada rencana dekat-dekat ini mungkin. Apalagi tadi Pak mengatakan ya misalnya tidak diubah dari pihak ketiga misalnya, kan nanti butuh anggaran kan yang mensahkan nanti DPRD Kota Iya, juga, nanti kita karena kan saya mengacu di tempat lain kan, seperti di Bali itu kan pasar besarnya di sana kan tidak di pihak ketiga kan, dikelola oleh PD Pasar, dikelola oleh pemerintah, sehingga polemik itu tidak ada. Seperti di Surabaya juga, bahkan yang hebatnya lagi dividen itu yang disetorkan ke pemerintah pusat itu besar. Katakanlah sampai, kalau saya tidak salah di Bali itu dia menyetor dividen itu sampai 9 miliar setahun. Kalau PD Pasar ini kan tidak ada, cuman 200-300 juta saja. Baik. Nah ini langkah-langkah yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Dan itu DPRD akan menjadi mediator, menjembatani. Berarti dekat-dekat ini kita tunggu ya. Akan mempertemukan. Bisa nggak sih pas cepat waktu yang ya minimal di akhir tahun seperti itu? Kalau di DPR ini kan dengan keluhan masyarakat juga para pedagang. Kalau di DPR ini kan kita siap-siap saja. Cuman kan lagi-lagi saya bilang bahwa semua kegiatan di DPR itu kan terjadwal. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung begitu kita ada di pikiran kita atau langsung kita agendakan, tidak. Tentu kan kita antrian dulu. Begitu banyak masalah DPR ini yang kita harus selesaikan satu persatu. Jadi harus antri dulu. Baik. Nah, terakhir mungkin kalau tadi kita membahas tentang pengelolanya, tentang pemerintahnya. Nah, ini sekarang mungkin terkait dengan para pedagang kan harus juga ditenangkan nih Pak. Kira-kira Pak Irwan mau menyampaikan apa untuk para pedagang di pasar sentral yang ya sangat menggebu-gebu seperti apalagi dengan adanya polemik ini Pak Irwan terakhir? Ya, saya cuma mau bilang ke pedagang yang pertama itu harus sabar. Ya, hanya dengan sabar itu. Pak sabarnya? Ya, 8 tahun loh ini. Saya mau bilang apa lagi? Kalau saya mau bilang sabar, saya mau bilang apa lagi? Saya tidak mungkin bilang ya kau harus ngamuk. Saya bilang yang pertama sabar, yang kedua jangan
putus asa, jangan putus asa, perjuangkan hakmu, karena cerita tentang pasar sentral ini kan cerita panjang, Bos. Baik. Ceritanya sangat panjang, mulai dari ada yang punya nama, ada yang punya sertifikat, ada yang sudah punya hak, terus dia terbakar. Tentu kan pedagang itu merasa bahwa pasarnya ini, miliknya ini kan diasuransikan, mana tanggung jawab asuransi misalnya. Jadi kalau kita, tapi tidak usahlah kita terlalu jauh bicara ke sana. Sekarang ini yang kita fokus bagaimana ada titik temu soal harga. Baik. Karena ini saya yakin soal harga saja. Berarti saat ini tugas misalnya masyarakat bersabar dulu, nanti DPRD akan mencoba menjembatani segera mendapatkan kesepakatan harga. Itu apa ya? Bukan. Jadi bukan kami membuat kesepakatan harga. Baik, menjembatani saja masalah harga ini. Kalau misalnya memang kita butuhkan kajian-kajian akademiknya, kajian-kajian ilmiahnya, ya kita datangkan itu. Katakanlah berapa sih harus keuntungannya Melati misalnya? Berapa kalau misalnya begini dia rugi berapa misalnya? Coba kita hitung gitu kan. Berarti saat ini masyarakat akan menunggu bagaimana misalnya anggota DPRD menjembatani antara pemerintah lalu dengan para pedagang serta pengelola ya Pak. Terima kasih Pak Irwan Jafar, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Tentunya sekali lagi kita berharap bahwa bagaimana polemik di pasar sentral ini segera selesai. 8 tahun berlalu tentu bukan waktu yang singkat untuk para pedagang di sana. Kita nantikan hasil yang terbaik. Mungkin bisa selesai di tahun ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah di Kompas Sosial.